Batam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Batam itu punya warna tersendiri dan dia selalu membuat kejutan-kejutan setiap sekali saya datang ke Batam. Yang pertama kali tabligh akbar di tengah lapang ramai memecah lautan manusia seperti Nabi Musa melewati Laut Merah. Itu pertama kali terjadi di Batam. Pertama kali Ustadz Abdul Somad disandingkan dengan orang-orang hebat, anak muda yang luar biasa, juga pertama kali di Batam. Dari Sabang sampai Papua saya tausiah, baru di Batam inilah saya dibuat satu pentas bersama anak-anak muda yang luar biasa. Ada Bung apa tadi? Ivan 17, 19, 18, 20, Ivan Govinda, ada Rizal Armada, ada Reza. Saya ingat cuma ngetes kalian aja. Nata Reza. Ini semua pastilah karena yang buat acara juga anak muda KNPI. Betul. Ketua DPD KNPI Provinsi Kepulauan Riau, Bung Teddy Nuh. Ada juga bersama kita yang memberikan kata sambutan lengkap dengan pantun-pantunnya Ketua KNPI Kota Batam, Bung Randi beserta seluruh jajaran. Di tengah kesibukannya Bapak Wali Kota Batam diwakili Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil, tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Bang Dr. Hardi Selamat Hud. Ada juga guru kita semua Al-Mukarram, Ustadz Haruna Hashim. Ini kalau saya sebutkan satu persatu sampai sahur baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak raja membeli katun. Katun dipakai di kayu ara. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Itu karena tradisi di negeri Melayu hanya sekedar membalas pantun saja. Yang penting semuanya bahagia. Dari bunyinya macam tak bahagia. Kira-kira apalah yang Ustadz rasakan melihat dari belakang ada anak-anak muda yang hebat tadi dalam hati saya? Ini kan 4 orang ini ganteng, muda, terkenal, kaya. Kok mau-maunya mereka tobat? Itu yang saya belum masuk akal saya. Allahu Akbar. Banyak orang yang tobat menjelang Ramadan ini pas ditanya, Bapak kok tobat? Saya diponis 5 bulan lagi mati Pak Ustaz. Kok tobat? Apalagi Pak Ustaz, berdintai-intai malaikat maut, udah pensiun, udah tua Pak Ustaz. Ini dibilang tua, masih muda. Dibilang tidak terkenal, sedang di atas awan. Dibilang ganteng, oh jangan tanya lagi. Bisa-bisanya mereka mau taubat. Apalagi yang kita miliki, semuanya ada pada mereka. Muda, terkenal, kaya, ganteng, taubat. Lalu yang tersisa untuk kita tuh apa, Ben? Yang tersisa sama kita hanya satu yang mungkin masih dititipkan Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Biasanya kalau saya tausiah itu saya tengok ke bawah banyak orang tua. Malam ini anak muda semua. Memang ada beberapa orang tua, tapi itu sebenarnya anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Luar biasa Batam. Mudah-mudahan kota-kota lain di Indonesia meniru Batam. Walaupun nampaknya malam ini Ustadz Abdul Somad tausiah di Batam, tapi rekaman ini ceramah, apalagi mungkin malam ini live dan akan ditonton di seluruh saudara saya dari Papua sampai Sabang, Maroko sampai Maroke melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.
Tema kita pada malam hari ini adalah menjemput Ramadan. Itu bahasa anak muda. Ramadan ini tak dijemput, mau tak dijemput, mau dijemput tak dijemput, tetap datang juga. Cuman bahasa orang KNPI itu begitu, menjemput Ramadan, kata dia. Terserah dia lah, suka hati dia lah. Anak muda buat pengajian tabligh akbar dengan segenap kemampuan yang luar biasa dikerahkan di tengah lapang, ada balegonya, ada pentasnya, maka ini kebanggaan yang luar biasa. Apalagi tadi diambil gambarnya dari atas, ini menjadi contoh bagi kota-kota lain. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, insya Allah. Amin. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa itu Batam kota maksiat, apa itu banyak maksiat, apa itu banyak dosa, kalian salah. Buktinya malam ini Batam menjadi tempat tabligh akbar. Betul? Tak tahu besok malam. Ini tidak lama lagi bulan suci Ramadan. Saudara kita dari Muhammadiyah itu Ramadan jatuh hari Kamis. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia masih menunggu bulan. Judul lagunya Biarkan Bulan Bicara. Hari Rabu tanggal 22 Maret itu nanti ada acara melihat anak bulan. Anak bulan kata orang Melayu, bahasa Arabnya hilal. Sore Rabu 22 Maret 2023 melihat hilal pakai teropong di atas gedung tinggi di setiap provinsi yang dibeli melalui anggaran belanja daerah. Di Pekanbaru teropongnya itu menurut kawan saya dibeli harganya 50 juta, dipakai di Jalan Jenderal Sudirman untuk melihat anak bulan. Sejak dibeli sampai sekarang nggak pernah nampak anak bulan. Saya tanya kawan saya, "Kau lihat kemarin di FB ada gambarmu melihat anak bulan?" Gaya-gayanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah di Batam kelihatan anak bulan. Amin. Kenapa? Karena tempat kami di Pekanbaru itu daratan, berawan, ditambah lagi ada kebakaran hutan. Asal dipasang nampak pucuk sawit. Tapi di Batam, karena dia di tepi laut, maka insya Allah kelihatanlah anak bulan. Kalau nampak anak bulan petang Rabu, berarti kita puasa Kamis. Kalau petang Rabu tak nampak anak bulan, berarti Kamis 30 Sya'ban kita puasanya hari Jumat. Jangan kelahi masalah ini. Anak bulan itu namanya apa Pak Ustadz? Hilal. Kalau bulannya bulan Badar. Makanya kita selalu mengatakan Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama. Tala'al badaru min saniyatil. Kalau bulannya bulan namanya Badar. Kalau bulannya sabit namanya Hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badarudin dan Hilaluddin. Makanya nanti waktu hari Rabu sore, kalau bisa Pak Hilal jangan keluar rumah, karena sedang dicari-cari orang. Jangan sampai nanti pas panitia Ramadan mau lihat, itu dia. Jadi saksinya itu diangkat oleh Kementerian Agama dan saksinya itu disumpah. Makanya saksi tersumpah dengan 3 kali menyebut nama Allah. Wallahi, wallahi, billahi, bahwa saya memang benar-benar melihat anak bulan. Dan matanya juga sudah diperiksa oleh dokter THT. Telinga, itu hidung tenggorokan. Dokter mata. Karena pernah juga kejadian waktu melihat anak bulan itu ada dia ngaku, saya sudah melihat anak bulan. Padahal tidak ada satupun saksi yang bersaksi melihat anak bulan. Cuman dia sendiri saja. Heranlah ini pengadilan. Kenapa dia bersaksi? Rupanya bulu matanya gugur. Jadi makanya saksi itu nanti di samping dia sudah disumpah, dia juga sehat walafiat,
yang ikut saudara kita dari organisasi Muhammadiyah, silakan berpuasa hari Kamis. Yang menunggu sidang isbat hari Rabu, mudah-mudahan sepakat kita puasa hari Kamis insya Allah. Tapi andai terjadi perbedaan, gak usah kelahi gara-gara ini. Karena beberapa tahun yang lalu kelahi, kamu puasa hari Kamis, kami tidak mau ikut hari Kamis. Yang satu mengatakan kami puasanya hari Jumat. Ternyata ketemu siangnya, keduanya sama-sama ke rumah makan. Rumah makan yang restoran hantu itu. Mana ada rumah makan restoran hantu? Ada, kakinya nampak, kepalanya tak nampak. Kabarnya itu tidak ada di Batam. Di tempat lain banyak. Di luar Batam itu ada. Cuman yang saya khawatirkan, ada lagi kabar mengatakan yang punya rumah makan ini beberapa udah pindah pula ke Batam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abdul Somad yang menyampaikan tausiah ceramah, jangan buka rumah makan, jangan jual makanan. Begitu selesai ceramah, enak dia jual makanan. Gak mungkin saya ceramah di situ. Andai saya larang, kenapa kau buka rumah makan di siang Ramadan? Emang masalah buat lo? Tapi kalau dibuatkan perdanya, peraturan daerah, dan saudara-saudara kita yang tidak seagama dengan kita, walaupun kau bukan saudaraku, satu akidah, satu keyakinan tidak Islam, engkau tetaplah saudaraku, satu Bhinneka Tunggal Ika, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Bukankah saudara kita yang muslim ada di Pulau Bali menghormati saudara kita yang sedang nyepi? Betul? Maka kita sudah terbiasa. Jangan ajari orang Indonesia tentang toleransi, karena inilah negeri yang paling menghormati perbedaan. Insya Allah Ramadan tahun 2023 1444 ini berjalan dengan lancar sampai ke Idul Fitri, sehingga baju baru bisa dipakai insya Allah. Kuat kali, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kelihatan bulan suci Ramadan, masuklah kita ke bulan yang mulia itu. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibukakan. Wa ghalliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutupkan. Wa sufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Jamaah pun datang bertanya, Ustaz Somad, ya, jadi setan itu dibelenggu Pak Ustaz? Ya. Kenapa saya bawaannya mau marah, mau mengamuk aja? Berarti kau jadi setan. Banyak maknanya menurut para ulama. Di antaranya Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Apa kata beliau? Maknanya setan tetap berkeliaran. Lalu kenapa disebut setan itu terbelenggu? Karena melihat imannya orang yang beriman, takwanya orang yang bertakwa, setan seakan-akan terbelenggu. Sama seperti anak santri jadi protokol pembawaan acara. Kebetulan yang ceramah Ustadz Abdul Somad, anak KKN di suatu kampung desa, pas lagi bawa acara menggeletar dia, assalamualaikum. Selesai acara ditanya, kenapa kau tadi menggigil? Karena ada Ustadz Somad di situ. Seakan-akan mulutku terbelenggu. Begitulah setan di bulan Ramadan. Digodanya orang ini untuk minum, tidak mau. Digodanya orang ini untuk makan, tidak mau. Digodanya orang ini melakukan perbuatan, tidak mau. Padahal orang itu makanannya ada, minumannya ada, badannya sehat. Kenapa tidak mau? Karena imannya kepada Allah. Maka setan berkata, seakan-akan aku terbelenggu. Jadi yang membelenggu setan itu adalah keimanan dan ketakwaan kita. Jelas? Saya kalau mengajar di kampus dulu, itu saya jelaskan 3 kali. Sudah jelas? Belum Pak Ustadz? 2 kali saya jelaskan. Jelas? Tidak Pak Ustadz? 3 kali saya jelaskan. Jelas? Tidak. Lalu saya bilang, 2 kemungkinan. Aku yang keluar dari kelasnya apa kau? Tapi itu kan di kelas. Di tanah lapang kan tidak mungkin. 3 kali menjelaskannya. Penjelasan yang kedua menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi.
apa makna setan terbelenggu di bulan Ramadan? Selama ini orang kalau ada berbuat silap salah, dosa, yang salah setan. Ustaz Somad tolong doakan ruqyah suami saya berselingkuh. Disalahkannya setan. Kata setan, aku tak ada goda dia. Laki kau gatal. Ada suami tak sholat, maka disuruh juga mendoakan. Ustaz Somad tolong bacakan ayat kursi. Suamiku tak sholat Pak Ustaz, yang salah setan. Suami diganggu pelakor, yang salah setan. Kadang kita lama-lama kasihan juga sama setan ini. Saya khawatirnya nanti lama-lama muncul namanya KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan yang teraniaya. Help me, kata setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, makna setan terbelenggu di bulan Ramadan, kejahatan itu ada dua jalan. Yang pertama karena godaan setan, yang kedua karena diri manusia itu sendiri. Jadi kalau dikatakan manusia buat salah di bulan Ramadan, padahal setan sudah dibelenggu. Jadi kalau begitu yang buat dosa itu siapa? Manusianya. Makanya ada juga yang mengatakan, Pak Ustadz, ini sekarang banyak setan yang udah ngambil pensiun dini. Kenapa? Karena dulu setan menggoda manusia. Sekarang kata setan, gimana lah aku mau menggoda dia? Lebih parah pula dia daripada aku lagi. Ada yang membacakan ayat kursi ketika ada orang kerasukan setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Biasanya setannya lari terbirit-birit. Ini lain. Allahu la ilaha illa. Kata setan ketawa. Kenapa kau ketawa setan? Masa setan ngusir setan? Dibacakannya pula kaedahnya. Sesama setan dilarang saling mengusir. Bukan jahat, bukan salah ayat kursinya. Ayatnya bagus. Tapi yang salah adalah man behind the gun. Bukan pistolnya, bukan senjatanya. Senjatanya mantap, pistolnya mantap. Tapi orang yang berada di balik senjata itu. Maka sadarlah kita bahwa sesungguhnya kejahatan itu ada dalam diri kita sendiri. Dan di bulan suci Ramadan kita diikat dengan rasa takut kepada Allah. Masuk ke toilet masjid, pintunya dikunci, pandang ke atas tak ada CCTV, tidak ada atasan, tidak ada KPK, tidak ada Inspektorat Jenderal, tidak ada Kapolri, tidak ada Kapolda, tidak ada Kapolres, tidak ada Kapolsek. Tidak ada apapun yang mengawasi. Masuk ke dalam toilet kamar mandi masjid, melihat air di bak macam cincau. Ada orang Batam yang mau memasukkan kepalanya ke dalam bak masjid? Tidak ada. Kalau ditanya, kau haus tadi? Haus. Kenapa kau tak minum dalam kamar mandi? Aku takut kepada Allah. Kalau iman ini yang di dalam Ramadan ini dibawa keluar Ramadan, insya Allah ringanlah beban bapak-bapak dari kepolisian, ringanlah beban dari Inspektorat Jenderal. Mungkin KPK akan bubar. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang orang mengajak perbuatan maksiat, ayo kita buat maksiat, ayo kita dugem. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Ayo kita sakau, ayo kita mabuk sama-sama. Aku sedang puasa. Lah sebentar aja. Tidak, ini sedang puasa. Nanti malam habis buka kita laksanakan. Takwa apa ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamera menyala di atas. Dua mata yang merah itu bukan mata setan. Karena setan sudah dibelenggu. Ini adalah kamera yang melihatkan bagaimana orang Batam menghadiri tabligh akbar. Dari sudut ke sudut, dari kanan ke kiri, depan belakang, sampai ke belakang, sampai ke sana ada semua manusia. Dan yang di belakang pentas ini pun ada juga. Bagi bapak ibu yang kehausan, yang lupa bawa air minum, jangan khawatir, mobil pemadam sudah siap. Para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah.
lillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu pelajaran yang pertama dari Ramadan, menanamkan rasa takut di dalam hati, takut melakukan perbuatan maksiat, makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal. Kalau yang halal saja bisa ditahan di siang Ramadan, apalagi yang haram. Kadang orang ini haram karena tak dapat. Apa ini hukumnya? Haram. Ustaz Somad, ini ada duit korupsi. Berapa? 5 miliar. Haram. Untuk Ustaz setengah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin. Kalau ada orang bisa berjalan di atas air, setan pun bisa melakukan itu. Kalau ada orang bisa terbang di atas awan, banyak yang bisa melakukan. Superman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman, Catwoman, semua bisa melakukan. Tapi ada satu yang tak bisa dilakukan manusia biasa. Dia adalah istiqomah. Maka istiqomah di dalam Ramadan itu akan kita bawa keluar Ramadan, mewarnai 11 bulan di luar Ramadan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadikan ini Ramadan terakhir. Mudah-mudahan kalau kita jadikan ini seakan-akan ini Ramadan terakhir. Tahun depan kan masih ada Ramadan Pak Ustaz. Ramadan tahun depan masih ada, tapi kau belum tentu ada. Rumah sakit makin tinggi, dokter makin banyak, penyakit makin merajalela, dan nyawa tak terselamatkan. Si anu tahun lalu Ramadan masih ada? Ada. Sekarang di mana? Jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam pedas. Siapa yang bisa menyelamatkan? Banyak tetangga, kawan, sahabat kita lebih sehat dari kita, lebih muda dari kita, lebih ganteng dari kita. Kenapa mereka sudah mati meninggalkan kita? Kenapa masih hidup kita sampai malam ini? Mudah-mudahan hidup sampai Ramadan. Takut mati. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat Allah adalah yang paling baik amalnya. Ramai kita di tanah lapang ini, apakah yang dilihat Allah yang paling tinggi jabatannya? Tidak. Karena jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Apakah yang paling dilihat adalah yang paling banyak hartanya? Harta akan binasa, harta akan tinggal, akan dicari, ditangkap, masuk ke penjara, memalukan keluarga dan negara. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suami-suami di sini suami yang takut kepada istrinya. Tidak, takutnya kepada Allah. Istrinya kalau takut kepada Allah, dia akan sayang kepada suami. Suami kalau takut kepada Allah, dia akan sayang kepada anak istrinya. Ustaz dari tadi cerita suami, cerita istri, tak dipedulikannya perasaan aku yang sudah menjomblo. Apa? Seminggu lagi puasa kau masih jomblo? Jadi yang membangunkan kau sahur nanti mercon. Betapa indahnya mereka yang menikah beberapa hari yang lalu. Nanti pas malam Ramadan dibangunkan, abang, so sweet, bang, kita terlambat sahur. Begitulah dia bangun di tengah malam untuk mengajak sholat tahajud. Adinda, itu kalau nikahnya baru sebulan. Bangun! 20 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Dibentangkannya lah sajadah. Apa nama sajadah? Sajadah cinta. So sweet. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini. Menjelang sahur kita tahajud dulu Adinda. Oke, my honey. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Apa nih bang?
Ku tengok di TV tuh di Makkah tahajud tuh bunyi. Kenapa bang tak berbunyi? Nasib kau lah dek dapat laki imam silent. Ini Ramadan pertama, dia baru latihan. Bersyukurlah kepada Allah. Boleh jadi ada orang yang lakinya tak pernah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang mengadu, Ustaz Somad tolong doakan suami saya Pak Ustaz. Dulu kusangka kalau menikah sama dia akan bahagia. Kenapa kau mau nikah sama dia? Waktu dia datang ke rumah mobilnya besar, rupanya rental. Sekarang Pak Ustadz aku menderita. Bagaimana penderitaannya? Tidur sama laki tak sembayang nih Pak Ustadz, macam sekamar sama babi hutan. Janganlah bercakap begitu Pak Ustadz, sakit hatiku tersinggung. Mendengar ceramah Ustadz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Suara saya tadi udah mau habis, tiba-tiba muncul lagi. Saya heran apa yang membuat suara nih, rupanya gonggong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gonggong itu Pak Ustadz? Ini orang yang malam ini nonton streaming di luar Batam tak paham dia. Apa gonggong itu Pak Ustadz? Makanya datanglah kau ke Batam, baru kau tahu gonggong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halal Pak Ustadz? Halal lah. Itu yang menggunggung bukan itu. Itu laut. Nanti ku ceritakan gimana bentuknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan Ramadan ditanamkan kita disiplin. Kalau ada orang mengatakan orang Indonesia itu tidak on time, orang Indonesia itu selalu terlambat, orang Indonesia itu tidak tepat waktu, kalian salah. Datang kalian ke Indonesia di bulan Ramadan, semua orang Indonesia on time saat buka puasa. Betul. Memang betul cakap Ustaz. Memang betul cakap Ustaz. Lakiku Pak Ustaz malah lebih tepat, datang cepat lebih dari waktunya Pak Ustaz. Tempat kami jam 6.30 buka puasa, dia jam 5 udah buka Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagi orang Islam yang mau makan? Ada perempuan haid, ada perempuan yang mengandung, ada perempuan yang sedang menyusukan anak, ada orang yang musafir, ada orang yang tua renta. Ceramahlah saya di salah satu kantor. Bapak ini kumisnya melintang, badannya tegak berotot, berbisik ke saya nggak puasa. Kamu batal puasa, badan mama besar. Saya Pak Ustadz, buah pinggang saya sudah dicabut di Malaka 1. Kata dokter bapak tak boleh puasa. Orang seperti ini maka dia tidak bisa puasa karena dia kena penyakit akut, mah akut, diabetes akut, semua yang akut-akut, tidak bisa berpuasa, maka dia membayar fidyah. Berapa fidyahnya Pak Ustadz? Tanya ke kantor Kementerian Agama. Dulu 1 hari 50.000, berarti 1 bulan dia membayar 1,5 juta. Kamu nggak bisa puasa? Nggak bisa Pak Ustaz. Bayar 1,5 juta bagi fakir miskin. Kalau gitu saya puasa aja. Banyak orang ketika disuruh bangun malam tahajud, bangun, iktikaf, bangun, disuruh sholat, siap. Tapi ketika disuruh membayar zakat, infak, sedekah, kumatlah penyakit aslinya, pelit, bakhil, medit, kikir, kedekut, sempili. Maka Ramadan inilah yang menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit bakhil. Di siang Ramadan, tegak di atas jembatan Barelang jam 1 siang, rasanya semua air itu mau ditelan. Pergi jam 5 sore ke pasar buka puasa, semua dibeli, dari mulai semangka goreng sampai es bakar.
Semua dibeli untuk buka puasa. Tapi begitu didengar suara azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk seteguk dua teguk air, masuk 2-3 butir kurma. Mana hawa nafsu siang tadi? Mana? Apa kata istrinya? Tengoklah abang ini lapar mata abang aja yang lapar, perut abang udah tak muat lagi. Betul lah Dinda, betul. Jangan ulang lagi ya bang. Enggak, tobat abang, tobat. Besok jam 5 abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Mau berkeliling lagi mencari makanan tadi. Memanglah manusia ini manusia, diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Apa yang dia lakukan kemarin sore sudah lupa. Maka orang yang lupa itu diingatkan. Mengingatkan bahasa Arabnya tausiah. Inilah dia malam ini, watawasau bil haq watawasau. Apa yang Ustaz tengok ke sana? Gambar aku tuh. Oh, itu yang Ustaz tengok dari tadi. Iyalah, situ aku juga ada situ. Mana bisa aku tengok kalian gelap? Kadang kita tak tahu kalau kita tidak merasakannya. Cerita tak cukup. Bagaimana rasanya Pak Ustadz naik di atas pentas di tabligh akbar? Nanti selesai acara naik ke sini. Naik ke sini, tengoklah. Habis itu ceritakan besok, foto gini ya, update. Begini rupanya rasanya. Lapar itu tidak bisa dideskripsikan. Lapar tidak bisa diceritakan. Carilah pakar lapar untuk menjelaskan. Profesor lapar menjelaskan tentang lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi. Lapar itu tidak bisa dibahasakan karena bahasa terlalu miskin untuk mewakili rasa. Maka rasa lapar hanya bisa dirasakan oleh orang yang lapar. Seminar internasional tentang lapar, panitianya kenyang, narasumbernya kenyang, pembawa acaranya kenyang. Hanya melahirkan kata-kata yang dituliskan di atas rekomendasi seminar. Omong kosong, tak ada maknanya. Maka Islam tidak suka yang omong kosong. Bagaimana merasakan lapar? Maka langsung kau rasakan lapar. Gimana rasanya lapar? Melilit Pak Ustaz. Kulung rasanya usus itu Pak Ustaz. Macam mana Ustaz dulu waktu kecil belajar pertama kali puasa? Pergi ke bawah tempat tidur, tempelkan ke semen, baru agak dingin dia. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain anak, lain caranya. Kawan saya tanya tuh, kau macam mana? Aku ke bawah tempat tidur, rasanya letakkan semen agak tenang sedikit. Tanya kawan, kau mana? Aku pergi ke sungai gitu dia. Kau macam mana? Aku ke masjid. Kenapa ke masjid? Kumur-kumur 10 keluar 2. Itu anak-anak zaman kami dulu nakal-nakal. Anak zaman sekarang ini tak ada begitu. Kenapa? Dia tak puasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita semuanya anak-anak yang berpuasa. Kalau lapar menyentuh lambung, buka puasa nasi tinggi membumbung. Tapi kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Itulah yang diinginkan dari puasa. Jadi yang kebetulan orang Batam suka buat baju kaos, bisa untuk buat baju kaos. Kalau lapar menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung, macam nasi kau. Tapi kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Dan ada satu pengalaman hebat orang Kepulauan Riau, bil khusus Batam. Saya dibawa ke Batam, naik ke atas speed, naik ke atas boat, naik ke atas kapal tongkang kayu, dibawa pulau ke pulau. Kami pun direkam pakai handphone, direkam video, di-share. Ustaz Abdul Somad berbagi beras dari pulau ke pulau. Siapa yang mengumpulkan beras yang banyak ini? Relawan-relawan gerakan infak beras Batam. Allahu Akbar. Adik-adik, tim relawan sekalian, relawan tak bergaji, relawan bukan PNS, relawan bekerja lillahi ta'ala. Kenapa mereka tidak lelah? Karena prinsip mereka lelahku lillah.
Kalau lelah berarti tidak lelah. Bagi Bapak Ibu, masukkan semua. Yang tak membawa duit, ada gelang, cincin, rantai, jam tangan, masukkan semua. Kesini pula duluan. Inilah namanya senjata makan tuan. Masya Allah. Udah kalian rekam? Rekam, buat slow motion. Baru kasih backsound. Yang cepat-cepat. Ada juga yang model begitu. Silakan. Banyak ikan-ikan hiu di belakang. Ikan hiu. Kalau yang depan ini gonggong semua nampaknya. Gonggong bukan sembarang gonggong, tapi gonggong bisa menggunggung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada saudara kita di pulau-pulau sana. Saya datang ke sana, tidak punya rumah, pendidikan tahfiz Quran, dibawa saya berkeliling. Saya ceramah dari pulau ke pulau, bukan hanya sekedar menonton, bukan mendengar cerita, langsung dibawa nyata, mengantarkan beras. Berasnya bukan beras saya, tapi begitu sampai ke pulau, penyerahan beras disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad secara seremonial. Di-share mereka foto, semuanya berterima kasih. Terima kasih Ustadz Somad sudah ngasih beras. Dalam hati saya, bukan beras aku. Begitulah hebatnya adik-adik dari KNPI. Begitulah hebatnya Paskas, pasukan amal soleh. Di manalah Ustadz Abdul Somad dikawal ceramah dari hotel sampai ke Masjid Agung. Pertama kali yang mengawal saya adalah Biker Subuhan Batam. Ustadz Somad, ya. Besok Ustadz kalau bisa dari masjid, dari hotel ke masjid jangan pakai mobil ya Pak Ustadz. Kami mau antar Ustadz pakai motor. Oke. Besok kalian datang ke hotel ya. Iya. Nanti Ustadz kami bonceng. Dalam hati saya, kalian pikir aku lahir langsung tua, tak bisa pandai motor. Pagi-pagi itu dikasih mereka saya motor. Ini sekitar 3-4 tahun yang lalu. Ustadz pakai ini. Yalah, saya bawa, saya gas. Sampai ke masjid, hilang mereka tinggal. Sampai ke masjid tabligh akbar selesai, berbisik mereka. Ustadz pulangnya kita naik motor lagi. Kenapa? Tak bisa kami rekam tadi pagi. Jadi Batam ini banyak kenangan-kenangan luar biasa. Yang ramai Batam, dikawal pakai motor di Batam, di atas jembatan, dirukam dari atas. Batam, dikejar-kejar, Batam juga. Bersama anak-anak muda yang luar biasa, Batam. Jadi kalau ada orang menjelek-jelekkan Batam, saya bercerita kesan-kesan saya di Batam indah-indah semuanya. Allahu Akbar. Kemana pergi duit tadi? Ustaz ini curiga aja bawa. Bukan curiga, waspada. Tapi insya Allah semua anak-anak muda di Batam ini anak-anak soleh, anak-anak baik semuanya insya Allah. Ada orang yang lapar. Lapar kita itu ada batasnya guys. Insya Allah 6.30 azan maghrib berkumandang, kita semuanya akan makan. Betul? Saya sampai Ramadan ini, Ramadan tahun lalu, Ramadan ini tidak mau tausiah menjelang buka puasa. Ustadz Somad, nanti buka puasa kita di hotel ini Ustadz tausiah. Kenapa? Karena banyak orang menganggap saya tausiah menjelang berbuka, dianggapnya Ustadz Somad inilah pelengkap penderitaan hari ini. Menengok Ustadz tuh tajam matanya, macam menengok Upin Ipin nengok ayam goreng. Saya merasakan tausiah paling lama adalah menjelang berbuka puasa, macam tak bergerak jarum jam. Selesai tausiah pas sudah buka, alhamdulillah. Ustadz Somad azan maghrib sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada jamaah silakan berbuka. Pas sudah mau masuk, datang satu lagi. Mohon maaf Pak Ustadz, itu tadi jam dia waktu Jakarta.
Begitu masuk waktu kota Pekanbaru, waktu kota Batam, Kepulauan Riau, kita pun Allah malakasum tua bika aman tu ala rizki ka aftar tu birahmatika ya arhamar rahimin. Zahaba zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Oh, nyamannya. Gimana perasaan Ustaz waktu tausiah menjelang berbuka tadi? Lama kali terasa, rasa tak bergerak jam. Kami yang mendengar lebih lama lagi Pak Ustaz. Nah, tausiah saya biasanya setelah tarawih. Kalau setelah isya waktu terlalu pendek Pak Ustaz. Setelah tarawih silakan, tapi jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan pendidikan. Ada tausiah subuh, ada tausiah duha, ada tausiah kultum zuhur, ada tausiah ba'da asar, ada tausiah menjelang berbuka, ada tausiah setelah tarawih, dan ada tausiah iktikaf malam. 7 tausiah. Tapi saya Pak Ustaz kalau udah mendengar pengajian di masjid ini mengantuk Pak Ustaz, tidur aja. Dapat pahala Pak Ustaz? Dapat pahala, pahala tidur. Datang, duduk, dengar, ngantuk-ngantuk sedikit, diampunkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saya sampai hari ini belum pernah marah kepada jamaah karena tertidur di depan saya. Meleleh-leleh air liurnya. Cuman saya bilang ke panitia, ambilkan tisu. Kenapa Ustaz tak marah menengok orang tertidur waktu mendengar tausiah? Berapa banyak jamaah minta obat pil tidur karena tak bisa tidur. Jam 2 malam berkedip-kedip biji matanya. Pergi dia ke rumah sakit menjumpai psikiater, minta obat tidur biar supaya bisa tidur. Tiba-tiba ada jamaah kita yang dilembutkan Allah hatinya, baru mendengar assalamualaikum pembukaan sudah tertidur. Itu kan hatinya tenang. Betul. Pulang saya dari Maroko tahun 2008. Saya sekarang sudah 2023. Pertama kali masuk Batam dibawa oleh Ustadz Haruna Hasyim, kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir. Ustadz Somad, ya Ustadz Haruna bisa datang ke Batam, Kepulauan Riau? Insyaallah, I'm coming. Dijemput beliaulah saya di airport, berdualah kami. Itulah pertama kali saya ke Batam tahun 2013. Sekarang sudah 2023. Malam ini ulang tahun 10 tahun Abdul Somad masuk ke Batam. Bagaimana 10 tahun yang lalu? Diumumkan di masjid kepada seluruh jamaah, Ustadz Somad sudah nunggu setengah jam. Kemana kalian tak datang-datang? Dulu itu. Yang tak datang kemana sekarang? Udah mati semua. Ini yang datang, ini yang soleh-soleh, yang baik-baik semua. Mereka inilah yang akan penghuni surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ustadz ini pandai kali membahagiakan hati. Namanya juga doa. Tadi terima Allah tak tidak, mana saya tahu. Pak Ustadz, semua doa pasti dikabulkan. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, maka akan kukabulkan doa-doamu. Doa kepada Allah di bulan Ramadan. Pejamkan mata, nampak muka emak, nampak muka ayah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nampak muka istri, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nampak muka haters, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan hidayah ya Allah. Nampak muka kawan, nampak muka sahabat, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Pak Ustadz enaklah pejam muka nampak kawan, ingat doanya bahasa Arab. Kami ini orang Melayu, kami ini bukan orang Arab, kami tak bisa berdoa bahasa Arab. Di bulan Ramadan nanti kau silakan doa pakai bahasa apapun di luar sholat. Di dalam sholat yang tak boleh pakai bahasa asing. Dalam sholat walaupun kau kuliah sastra Inggris tetap pakai bahasa. Jangan mentang-mentang dari sastra Inggris Allahu Akbar. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Inna solati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my die. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Di dalam sholat tidak boleh, besti. Tapi berdoa di luar sholat, di bulan Ramadan, pagi, petang, siang, dan malam, dibukakan Allah pintu-pintu keberkahan. Berdoalah pakai bahasa apapun.
Cuman yang awal-awal 4 tuh pakai bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat. Yang 4 itu kan bisa pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu. Sependek-pendek solawat. A'udzubillah bisa. A'udzubillah bisa. A'udzubillahi minasyaitonir. Macam mana a'udzubillah tak bisa? Setan, kau musir aku pun tak bisa. Bismillah bisa. Bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah sependek-pendek, alhamdulillah. Orang Islam asalkan kenyang, alhamdulillah. Selawat, sependek selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Habis itu minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, jumpakan jodohku ya Allah. Kalau memang dia jodohku, jumpakan dengan aku. Kalau dia udah berjodoh dengan orang lain, matikan jodohnya. Oh Pak Ustadz, saya nggak lancar bahasa Indonesia. Ya sesuai dengan bahasa kita masing-masing, bahasa ibu kita. Ya Allah, kau banyak mana akan mintakan anak patamu alam balaki, anak kedua alam berbini napa tobat cari bulu. Oh saya nggak bisa, saya bukan orang Minang Pak Ustadz. Iki bojone wis perang dinorong teko, wis ngalor ngidul ngetang piye iki ya Allah. Allah Maha tahu. Hanya saja kalau berdoanya kebetulan nanti sholat tarawih, sholat witir di masjid, jangan kuat-kuat. Ya Allah, ada jodohku, namanya pula disebutkan. Anakku juga tadi. Doanya dalam hati saja. Berdoanya jangan terlalu umum, jangan pula terlalu khusus. Ya Allah, ini mau air raya, ini mau pulang kampung, rasanya berat kalau tak jual tanah. Tanah ini mau ku jual 25 meter kali 30. Sebelah kanan Pak Kapolres, sebelah kiri Bapak RW RT. Harga masih nego. Untuk apalah kau ceritakan itu? Ini bukan posting FB. Jangan pula terlalu umum. Ini ada berdoa terlalu umum. Ya Allah, banyak yang ku mintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Berdoa kepada Allah SWT. Ini sekarang banyak bulan Ramadan, bulan dibukakan pintu rahmat, malah tidak mau berdoa sama sekali. Pastinya kau tak berdoa, alah yang tahun lalu aja belum diterima. Aku tidak tahu doaku itu diterima Allah atau tidak, tapi aku tetap berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Bahkan dikatakan doa itu mukhul ibadah. Otaknya ibadah itu adalah doa. Manusia ini kalau rusak otaknya, rusak yang lain. Maka kita jaga ibadah kita ini, insya Allah selamatlah kita dunia akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siap menghidupkan Ramadan, siap iktikaf, siap ke masjid, siap sedekah. Anak muda beramai-ramai di jalan. Apa acaranya? Sahur off-road. Off-road apa? On the road. Sahur on the road. Sahur di jalan. Masya Allah, sahur ramai. Pas siang makan di rumah makan, jumpa itu juga orang. Kau tadi malam sahur, aku halangan pula. Tapi mah laki-laki kadang-kadang. Apa ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan bertemunya kita malam hari ini, kita siapkan dengan mental yang kuat, kita siapkan dengan berbuka puasa bersama, mengundang anak yatim, fakir miskin dan duafa. Kami tak sanggup Pak Ustaz, serahkan saja ke infak beras sehari 1000. Anda sudah menyelamatkan anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua dan duafa. Sehari 1000 berarti 1 bulan 25.000. Loh, enggak 30. Tanggal merah enggak dihitung, Beb. Itulah hebatnya wakaf infak beras ini. 25.000. Berapa sekarang santri di Indonesia yang ditanggung oleh wakaf infak beras? 600.000 anak santri di Indonesia disantuni melalui wakaf infak beras. Allahu Akbar. 65.000 pondok pesantren, 600.000 santri menggantungkan hidupnya dari program infak beras. Mudah-mudahan Ustadz Luqmanul Hakim
saudara-saudara kita dari sahabat-sahabat infak beras, sahabat-sahabat dari Paskas, pasukan amal soleh, diberikan Allah kesehatan dan kekuatan. Itu dia, itu gambar kami mau bagi beras, dipukul ombak, diempas gelombang. Ustaz Somad, nanti kita naik kapal Pak Ustaz. Bayangan saya, macam film-film barat tuh kan. Sampai di atas, rupanya memikul beras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan di Batam, apa yang kita lakukan di Kepri, itu supaya mudah untuk keluarkan handphone, langsung dia, apa namanya itu? Barcode, keris, begitu digini kan, langsung keluar, transfer ke Bank Syariah Indonesia, langsung petik berapa yang mau dikasih, langsung enter, nggak perlu tulis nomor rekeningnya, nggak perlu tulis lagi tujuannya, nggak perlu, langsung saja berapa yang mau dikirim ke infak beras, enter. Begitu sudah di enter, meleleh air mata. Allah, kok kenapa menangis? Haru atau terkenang orang tua atau gimana? Salah pijit. Rencana mau transfer 100.000, saking laparnya puasa dipijit nolnya 6 kali. Berapa jadinya? 1 juta. Selesai makan puasa, habis itu sholat tarawih, bekunang-kunang, mati. Tinggal di bank 99 juta, yang ditransfer ke infak beras 1 juta, yang dibawa mati yang 1 juta tuh, atau yang 99 juta. Nggak nampak juga pakai sendalnya. Kemana? Yang tertransferkan 1 juta, yang tinggal di bank 99 juta, mati malam ini. Yang dibawa mati yang 99 atau yang 1 juta tuh. Yang 1 juta salah transfer tuh, yang kau bawa mati. Yang 99 tinggal di rekening, diambil sama binimu, nikah dia sama Bronis, berondong manis. Habis duit kau semuanya. Ibu, kalau bapak nih mati, ibu mau ikut? Jelas guys. Dan pikir enak. Yang katanya buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Abang jangan pergi lama-lama, setengah napas ku pergi. Diam kau, sesak napas. Amal soleh inilah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah mengajak, kalau ada yang mau ikut, alhamdulillah. Yang tak mau ikut, tengok aja nanti. Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya orang tidak memuliakan Ramadan, di bulan Ramadan dia buat dosa, sedangkan di bulan mulia dia buat dosa, apalagi di luar Ramadan. Mengukur keimanan orang, Ramadan inilah tempatnya. Mari kita ukur 5. Alhamdulillah Ustaz Somad, keluar Ramadan ini 5 meningkat Pak Ustaz. Apa yang meningkat? Sedekah meningkat, mantap. Takwa meningkat, mantap. Ilmu meningkat, mantap. Baca Qur'annya meningkat, hatam banyak, mantap. Berbakti ke orang tuanya meningkat, the best. Yang tidak diinginkan keluar Ramadan 5 naik Pak Ustaz. Apa? Berat badan, asam urat, gula darah, kolesterol. Yang kelima, belanja baju hari raya Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang meningkat adalah kebaikan-kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi dimulai jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30. 60 menit kita bersama dalam acara spesial menjemput Ramadan. Ramadan kita jemput dengan niat yang baik, maka kita mendapatkan kebaikan di bulan Syawal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah iman dan Islam, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah. Yang belum jumpa jodoh dijumpakan dengan yang baik-baik. Kota Batam, Kepulauan Riau dipelihara, dijaga Allah. Anak-anak muda KNPI dijaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Pemimpin kita adil dan amanah.
negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyat, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allah mabarik lana fi Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, emak kami. Kalau ayah emak kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bisa kami berbuka bersama nanti di bulan Ramadan. Kalau emak ayah kami sudah meninggal dunia, ampunkan dosanya, lapangkan kuburnya, jumpakan kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi anak berbakti kepada orang tua. La tada' lana dzamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta. Tutupilah aib cacat kami di hadapan manusia dan di hadapan-Mu ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum berjodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan, berikan keturunan anak yang soleh dan solihah penghafal Quran. Wala dainan illa qadaita. Yang masih dililit hutang, maka lepaskan dari hutang piutang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Batam, selamatkan Kepulauan Riau, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari riba, dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari korupsi, dari makan haram, dari semua perbuatan yang tercela ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri kami negeri yang aman, negeri yang damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami didengar oleh telinga kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar, ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, was-sholihin, bersama orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pulang dengan tenang, jaga ketertiban, buang sampah pada tempatnya, tunjukkan Islam agama rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.